Pernah nggak sih kepeduliannya dicampakkan sekali aja? Kayaknya sakit tuh Pak Bun kalau kita dicampakkan kepeduliannya. Iya, sakit itu di sini. Iya betul. Kayak itu aku dikacangin sih padahal aku udah Bukan care hanya nih, udah satu, peduli dua kali nih. sih yang namanya kita bermasyarakat. Ya kalau memang ada layaknya, ini kan konteksnya Kelebun ya. Masyarakatnya 1000, ya berarti kita harus punya hati 1000 gitu. Ya, yang tidak mungkin itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan semua. Balik lagi bersama saya Celia Sugianti di Semacam TV. Tentunya dengan program unggulan kita yakni kajian rutin Ramadan. Pada kali ini kita kedatangan guest star yang begitu menarik. Beliau merupakan Bapak Samsiadi, tapi herannya memiliki nama akrab yakni Pak Bun. Ya. Selamat sore Pak Bun. Selamat sore. Bolehkah kita bertanya-tanya sedikit? Ya, silakan. Dari mana asal-usul sebutan Pak Bun ini? Sebenarnya panggilan Pak Bun ini mungkin kisaran 9 tahun yang lalu sampai sekarang. Kalau 9 nama tahun saya yang lalu? yang memang dari orang tua yang di Molangare katanya orang Di tua. Molangare. Iya, di Molangare. Itu adalah nama Samsiadi. Samsiadi. Dari 2013 kemarin enggak, mungkin tentunya sudah ada hal yang membuat nama saya itu dirubah menjadi Pak Bun, karena saya alhamdulillah terpilih menjadi kepala desa atau Pak Kelebun gitu. Ternyata di sini adalah dari 2013 ya Pak Bun 2013 ya, sampai dengan 2019. Oh. Tapi kalah 2019 sudah. Sampai sekarang tetap melekat ke masyarakat, tetap Pak Bun gitu. Kenapa kok bisa sampai melekat? Ya mungkin karena kedekatan saya dengan masyarakat. Berarti kita kedatangan tamu yang sangat istimewa guys. Beliau ini merupakan demisioner kepala desa di desa Ya, Desa Karangcempaka. Karangcempaka. Periode 2013 sampai 2019. Sampai 2019 di periode kedua saya kalah sama calon yang baru. yang namanya Arifah. Kebetulan itu adalah istri saya. Istrinya sendiri kalah sama istrinya sendiri, gimana ceritanya? Bagaimanapun yang namanya laki-laki itu kalah ternyata. Begitu. Ini seharusnya kita itu podcastnya beberapa hari yang lalu saja Pak Bun, karena kemarin itu adalah Hari Perempuan, Hari Wanita Sedunia sih. Oke, Pak Bun yang sangat luar biasa. Tidak hanya beliau itu merupakan demisioner kepala desa di Desa Karangcempaka, Kecamatan Bluto. Alih-alih katanya kalah di masa jabatan selanjutnya, ternyata kalahnya kepada istrinya. Iya. Oke, untuk saat ini sangat aktif di kegiatan apa saja Pak Bun? Saya di organisasi PNUan itu ada di Banser. Di Banser. Karena memang sudah izin dari orang tua saya, dari ibu saya itu memang ya sesuai dengan STM yang ada. Saya bergabung dengan itu di NU itu, saya tanya di mana gitu, mau jadi ini sudah tidak masuk, ternyata di Banser lah kita jaga parkir gitu. Itu awalnya mulanya di sana. Di Banser ya Pak Bun. Selain ikut organisasi kemasyarakatan seperti Banser ini, kesibukan sehari-hari apa saja Pak Bun? Saya sekarang ini ya 2024 kemarin, karena saya memang kalah di kepala desa 2019, saya coba di legislatif. Wow. Ya ternyata ada izin dari yang Maha Kuasa di Allah Subhanahu Wa Taala, saya diamanahkan untuk menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Sumeneb periode 2004-2029. Tiba-tiba saya menjadi kicep di sini. Ternyata tamu yang kita undang. Jelek-jelek gini menjadi dewan masyarakat juga. Wow, jadi anggota DPR. Ternyata kita di sini kita ubah saja Pak Bun, jangan Pak Bun aja, Mas Dewan saja. Mas Dewan di Dapil 2 ya. Wow, Dapil 2 adalah salah satu dapil yang sangat amat menyeramkan di Kabupaten Sumeneb. Karena sih iya, Dapil 2 adalah dapil neraka.
tapi kena panas, makanya saya coba bawa es batu terus. Setiap hari bawa es Setiap batu hari. ketika mau kampanye ya Pak Bun kemarin. Selawatilah biar dingin. Ternyata alhamdulillah masyarakatnya juga ternyata adem. Cuman nampaknya yang panas itu nggak ada panas. Sangat hebat sekali gestar kita kali ini. Seorang Mas Dewan guys yang berhasil meluluhlantahkan dapil 2 yang katanya seperti neraka itu. Oke Pak Bun, ikut Banser sejak tahun berapa? Saya ikut di Banser itu kemarin di tahun 2018. 2018. Baru masuk di Banser di Satkoryon Bulutok. Jadi Banser itu kalau di kecamatan bilangnya Satkoryon. Satkoryon, sebutannya seperti itu ya Pak Bun ya? Satkoryon. Berarti sekitar 7 tahun 7 ya? tahunan saya. 7 tahunan ada di Banser. Alhamdulillah mengabdi di NU di Banser ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, maunya sih jagain parkir, tapi ternyata selain parkir ternyata bukanlah parkir itu kalau Banser. Banyak ternyata ya Pak Bun. Ternyata ya. Kalau boleh spill sedikit sebenarnya Banser ini organisasi kemasyarakatan seperti apa Pak Bun? Ya Banser itu kan merupakan singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama gitu. Jadi intinya orang waktu itu bilang kalau Banser itu adalah polisinya ulama gitu. Polisinya ulama ya. Pengaman. Pengaman. Jadi yang namanya pengaman mulai ulama misalkan di acara pengajian kita mau mulai dari penertiban partai, pengawalan para kiai untuk bangun sampai pulang sampai. Oh ini jadi seperti pas pampresnya Iya. presiden, cuman ini pas pampresnya untuk kiai ya Banser itu. Oh berarti ini masih ada di naungan kan tadi Barisan Ansor Serbaguna, berarti masih ada di bawah GP Ansor itu ya Pak Bun ya? Iya Ansor sebenarnya, Banser itu Ansor. Ya. Jadi Tapi salah kalau satu Banser dari itu secara otomatis sudah Ansor. Karena ada sebelum itu ada diklatnya. Jadi dasarnya itu ada diklat SAR gitu. Diklat Diklat SAR, SAR. luar biasa. Jadi tidak serta merta kita dikasih seragam sudah kamu Banser, tidak. Jadi masih ada Ya, tahap-tahapnya ya Pak Bun ya. Digembleng bagaimana kita itu sahabat-sahabat Banser betul-betul mengabdi pada ini kepada ulama. Ya. Kira-kira ada gak Pak Bun yang gak lolos gitu ketika di Klatsar itu? Ya, enggak lah lulus semua. Pasti lolos semua, Ya, tapi memang benar-benar digembleng Ya, ya, digembleng. biar bisa mengamankan masyarakat juga Ya, untuk ujungnya adalah kalau Banser itu kan di pengabdiannya, di kita ada khairun nas anfa'uhum linnas lah kan gitu. Mas Dewan yang satu ini bisa aja. Oke Pak Bun, untuk di Banser sendiri kira-kira ada kegiatan apa aja Pak Bun? Di Banser ini kalau yang di bulan ini bulan Ramadan itu. Jadi di bidang-bidangnya itu ternyata alhamdulillah sahabat-sahabat Banser, terutama kalau kali ini saya kan kebetulan diamanahkan menjadi Kasat Korcap jadi apa namanya Tongguna Janong itu kepala Banser se-Kabupaten Sumeneb. Baru 2 bulan ini saya masih. Selamat Pak Bun atas dilantiknya. Ya, mudah-mudahan jadi jalan keberkahan dalam kehidupan kami. Amin, dan semoga amanah ya Pak. Amin. Karena yang saya katakan tadi ujungnya kita adalah pengabdian, bukan untuk mencari Pengabdian. pekerjaan. Nah, dari pengabdian itu sendiri Pak Bun, kira-kira pengabdian yang diberikan oleh anggota Banser kepada istilahnya kan kepada masyarakat untuk mengamankan para kiai, gimana sih penilaian dari masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan Banser itu sendiri Pak Bun? Ya alhamdulillah semuanya saya anggaplah positif semua lah. Karena Alhamdulillah kita positif memang semua, di ya. kegiatan yang positif kan gitu. Betul sekali. Jadi jangankan masyarakat, jadi negara pun mengakui kalau Banser itu memang sangat dibutuhkan dalam rangka mungkin terutama ya hukum betul minal iman kan gitu. Betul sekali. Wow, sangat keren. Ini sangat cocok ini untuk diskusi Ramadan ini. Oke, selain tadi kan Pak Bun bilang, Ya. oh ternyata di Banser itu tidak hanya jaga parkir aja. Kegiatannya emang ada apa aja Pak Bun? Ada banyak kegiatan kemasyarakatan yang tentu sesuai bidang-bidangnya. Tapi di bulan Ramadan ini nampaknya sahabat-sahabat ini. Sahabat kalau di Banser itu dibilangnya sahabat. Sahabat. Ya, masyarakat, ya.
ternyata kalau di ini kebetulan hari ini kayaknya di bidang apa namanya Basada itu memberikan santunan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim gitu. Pemberian Juga, santunan. apa namanya kita ada hotel Quran gitu. Jadi dibagi-bagi per zona itu per sektorian itu. Per wilayah itu Per wilayah, berbeda lah ya Pak ya, Bun ada untuk banyak kegiatan-kegiatan. setiap hari itu ada. Oh jadi setiap hari Setiap secara hari. berkala ya? Iya, inilah kelebihan NU. Jadi NU adalah Biasa organisasi yang memikirkan umat mulai tidak lahir, sebelum lahir sampai mati. Ya betul Iya. sekali sih Pak Bun. Kita Jadi kayak- ada 4 bulanan itu. Ya Tapi dari dia 4 bulanan, iya. 7 bulanan. Nah, iya, itu kan sebelum lahir kita. Iya. Jadi, inilah kelebihan NU. Sampai mati pun ada tahlilan. 7 hari, Iya. 100 hari, 40 hari dulu ya Pak Bun ya? Sampai 1000. Sampai Ada 1000 hari. Iya. Kadang itu masih ada di Hollandnya Pak Bun. Iya, awalannya itu ada Mas. Sekali. Oke, jadi sedikit menyinggung Pak Bun untuk beberapa kegiatan kayak tadi yang Pak Bun sebutkan ada santunan lah. Ya. Santunannya itu dalam berbentuk kita memberikan nominal Pak Bun atau dari Banser itu memberikan sembako. Yang ada itu adalah sembako Sembako. sementara ini. Jadi karena memang kita itu apa namanya anggaplah dari kemandirian sahabat-sahabat sekalian apa namanya ya ada kelebihan rezekinya dikumpulkan sama-sama anggota Banser, termasuk mungkin ada donatur sebagian lah gitu. Jadi Keren kita sekali. bukan bergantung ke pemerintah, tidak. Oh berarti ini sistemnya urunan dari sahabat-sahabat Ya, Banser ya dari- Pak Bun? Dari sahabat-sahabat Banser. Luar biasa sekali. Semoga itu menjadi amal jariah ya Pak Bun Amin, ya. amin, amin. Apalagi ini sudah kasatnya nih yang hadir. Semoga itu menjadi amal jariah juga bagi Pak Amin. Bun yang sudah 2 bulan sudah dilantik. 4 bulan juga. 4 bulan sudah ternyata. 4 bulan. Oh, sudah Dari- bulan. Oh, dari bulan 8. Udah lama Pak Bun. Iya, bulan 8 kan kita. Udah lebih dari setengah tahun ya. Iya, sudah. Oke, Pak Bun ini sebagai demisioner, kepala desa juga, apalagi sekarang sudah menjabat sebagai Mas Dewan. Ya, Selain itu, Pak Bun ini juga sekarang sudah lebih dari setengah tahun menjadi Kasat Korcam ya Pak Bun ya? baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan Iya, di yang Kasat di Korcam. Kasat ini baru 2 Oke. bulan. Nah, dari situ berarti itu harus peduli kan ya, memiliki rasa kepedulian yang tinggi Ya. karena ini dari Banser itu sendiri adalah untuk pengabdian tadi ya. Iya, iya. Kira-kira menurut Pak Bun sendiri, kenapa sih kita sebagai manusia nih, makhluk sosial nih, kenapa kita harus memiliki rasa kepedulian terhadap makhluk sosial yang lain Pak Bun? Ya, karena bagaimanapun, sehebat apapun, sekuat apapun manusia itu tetap membutuhkan kepada Orang lain ya. Ya, jangan ke orang lain, makhluk lain pun kita sangat butuhkan gitu. Betul Jadi, sekali. pada prinsipnya sesuai yang saya katakan tadi itu bahwa kita itu jangan sok mengenalkan siapa kita, kan gitu ya. Ya. Jadi kita tetap akan butuh kepada siapapun. Ada kalanya kita masih butuh, kita aja kalau sakit masih butuh ke dokter Ya. ya Pak Bun ya. Kita kalau galau juga butuh penenang hati Pak Bun sepertinya. Masih butuh orang lain ya di situ Ya. ya. Kalau menurut Pak Bun gimana sih tanggapan Bapak sebagai demisioner kepala desa juga sebagai sekarang itu perwakilan dari masyarakat? Ya. Tanggapannya kepada orang yang sekiranya tidak memiliki rasa peduli Pak Bun. Ya, bagaimanapun kita kan harus husnuzon. Jadi berprasangka kepada siapapun, apapun yang kita lakukan, ya kita dalam rangka yaitu tadi pengabdian. Yang ujungnya kalau pengabdian kan kita Peduli ya, ya, peduli. kepedulian kita kepada sesama kan gitu. Jadi tak kalaupun memang ada satu dua atau oknum tertentu yang tidak peduli, ya bagaimanapun kita harus peduli juga tuh. Harus peduli ya. Jadi kalau misalnya memang oh si orang ini masih kurang peduli, Ya. kitalah yang harus mengarahkan gitu ya Ya. Pak Bun ya, mengingatkan. Terus Pak Bun pernah nggak sih, apalagi selama satu periode nih menjadi kepala desa dulu, Ya. pernah nggak sih kepeduliannya dicampakkan sekali aja? Kayaknya sakit tuh Pak Bun kalau kita dicampakkan kepeduliannya. Sakit itu di sini. Iya betul. Kayak, ih kok aku dikacangin sih padahal aku udah Bukan care hanya nih, udah satu peduli dua kali nih. sih yang namanya kita apa namanya
bermasyarakat. Ya kalau memang ada layaknya, ini kan konteksnya Kelebun ya, masyarakatnya 1000, ya berarti kita harus punya hati 1000 gitu. Ya, Yang tidak mungkin itu sama. Ya bagaimanapun kalau kita anggap itu adalah anak semuanya ya bagaimanapun itu kan anak saya gitu. Ketimbang anak saya itu tengkar dengan orang lain dan pada akhirnya saya yang harus menyelesaikan, mungkin kita ke saya lah, dan saya tak dingin-dingin gitu. Dia sudah hanya sebagai pendengar saja gitu ya Pak Bun ya. Kayak kebab itu nggak apa-apa dan saya. Tapi Pak Bun, kalau misalnya pernah nggak Pak Bun itu dicampakkan dulu sebelum beristri? Misal Pak Bun lagi pacaran nih, udah peduli, udah care sama pacarnya dulu, terus tiba-tiba dicampakkan, gimana Pak Bun? Kayaknya cerita yang nggak perlu kita sampaikan di sini. Takut ada istri yang menolak. Cerita lama yang perlu dikenang, tak perlu disampaikan. Mungkin bisa niru gitu kan, cerita aja. Iya kan saya kan masih belum menikah Pak Bun, siapa tahu kan bisa. Jadi kalau saya itu udah ngasih care nih ke, kan saya sudah tunangan nih Pak Bun, care ke tunangan saya, terus tiba-tiba sama tunangannya itu gak istilahnya dicampakkan lah Pak Bun kepedulian saya, itu saya harus gimana Pak Bun? Ya mundur teratur sementara. Mundur teratur aja Orang Pak Bun. bilang, bukan maksudnya mundur teratur di sini dalam rangka melihat apa betul-betul dicampakkan atau gimana, gitu. Atau gitu. jangan-jangan tunangannya masih mau coba-coba ini. Oh masih mau coba-coba. Iya, Oh jadi mungkin tunangannya masih mau seleksi lagi Ya. Pak Bun. Kan masih tunangan. Waduh, ini yang agak berat ya kalimat kan masih tunangan itu. Ya. Kayak bikin, aduh, Orang bilang ini talon-talon min beto. gimana itu Pak Bun maksudnya talan-talan main beto? Kalau kalian kita nonton. Sudah nanti saya pulang dari sini Pak Bun bilang ke tunangan saya, ayo aja kita cepetan nikah gitu Pak Bun. takut etalon-tal lagi juga. Istilahnya takut dilempar-lemparin ya Pak Bun ya. Perasaannya sangat sedih sekali. Menurut Pak Bun nih, ada nggak sih tips buat Sherly juga sekaligus buat pemirsa Semacam TV di rumah? Gimana sih cara menumbuhkan empati, rasa peduli kita terhadap sesama kita Pak Bun? Ya, sebentar ya. Kalau ini kan kayaknya pertanyaan yang harus kita jawab dengan serius kan itu. Ya betul. Kemudian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti juga paling tidak bermanfaat dalam itu. Jadi menumbuhkan empati itu, saya rasa memang seperti yang saya katakan tadi, manusia itu tidak ada yang sempurna, sekuat apapun, sehebat apapun. Jadi lebih-lebih saya, alhamdulillah saya itu memang dilahirkan dengan di keluarga yang, mohon maaf kalau boleh dikatakan ekstrim, ya miskin lah. Kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang melarat. Pada prinsipnya orang tua saya bilang ke saya, "Cong, lakoni apa jong, mun pocu semanarat sabar." Ternyata alhamdulillah dalam perjalanannya pekerjaan-pekerjaan yang memang anggaplah sulit, kalau pada saat saya sudah mendapatkan satu aktivitas yang lebih ringan, ya saya tinggalkan. Artinya dalam hal ini empati kepada masyarakat itu saya lebih mengena ke saya. Kalau saya melihat masyarakat yang seperti ini, contohnya mohon maaf bukan dalam rangka apa namanya ya panggil atau gimana, saya terbiasa kok kalau pergi ke kantor, mau ke seminar, bawa mobil misalkan ada orang apa nyun gede gitu, saya buka mobil saya bawa. Ada orang bawa jagung, saya buka, saya bawa semuanya. Oh jangan, siapa banyak? Ring berenang itu, saya seperti itu, tidak memperkenalkan diri, walaupun nanti memang ternyata mak penjong yang itu. Jadi apa yang dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk apapun, alhamdulillah mayoritas saya tahu, saya rasakan sendiri gitu. Sehingga penting bagi kita itu jangan sok-sok lah, karena apapun yang kita miliki itu kan hanyalah titipan. Jadi singkatnya adalah kita itu harus selalu menempatkan diri lah ya Pak Bun ya. Asal jangan gini, kalau pemuda-pemuda sekarang kan salah tempat. Bilangnya empati. Malam-malam telepon istri orang, sudah salat tahajud gitu kan. Kan jangan dia empati kan. Tapi salah kamar gitu. Yang Itu. Gimana? Sudah salat tahajud itu salah gitu. Apalagi istri orang ya Pak Bun ya. Iya.
sangat bahaya, jangan ditiru. Ah. Kalau katanya anak zaman sekarang itu jangan ya Dik ya. Oke Pak Bun, saya itu mau bertanya ke Pak Bun. Kira-kira apalagi kita di bulan puasa ini, ketika ada bagi-bagi takjil Pak Bun, itu menurut Pak Bun itu hanya sebatas pencitraan atau bagaimana Pak Bun? Kalau saya tetap berprasangka baik. Husnuzan Yang saja. namanya kegiatan kemasyarakatan tidak perlu kita tanya ikhlas atau tidak, tidak perlu ditanya pencitraan atau tidak. Yang terpenting juga paling tidak bermanfaat lah. Bagi orang lain ya Pak Urusan Bun. pencitraan atau tidak itu urusan pribadinya. Jadi kalau sekali lagi kalau kegiatan kemasyarakatan jangan tunggu ilahnya, jangankan hal yang seperti sampai mengeluarkan dana dan sebagainya. Hal kebersihan saja di pondok saya dulu itu jadi kawanan pondok. Saya bangunin santri itu, ayo bangun, ayo menyapu. Tunggu dulu saya belum ikhlas. Jangan nunggu ikhlas kalau kepentingan ini. Gak ada ujungnya ya Pak Bun ya. Yang penting kan bersih. Urusan ikhlas nanti sudah, nggak usah diurus orang lain itu. Ya. Jadi istilahnya lah selalu berusaha lah ya Pak Bun ya untuk Ya, menjadi pribadi yang lebih baik Ya. seperti itu. Mungkin adakah sepatah dua kata sebelum kita akhiri sesi kita kali ini Pak Bun untuk pemirsa semacam TV di rumah? Ya, bismillah, pada akhirnya nanti kita sesuai yang saya katakan tadi bahwa manusia itu kan khairun nas anfa'un linnas. Dalam hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita miliki, paling tidak kesehatan yang kita dapat, paling tidak zaman sekarang kita bermanfaat bagi diri sendiri lah, paling tidak seperti itu. Karena mohon maaf, kalau ada pertanyaan apakah ada yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri, banyaklah, kayak narkoba, itu kan juga tidak bermanfaat bagi kehidupannya sendiri, jangankan ke orang lain. Kayak narkoba, pemuda-pemudi yang hanya ada di jalanan yang tidak jelas ini. Jadi berusaha bermanfaat paling tidak bagi diri sendiri. Baik, terima kasih ya Pak Bun atas perkenaannya yang sudah sedia hadir di studio Ya, kita, di studio sama-sama. Semacam TV. Itulah pemirsa diskusi kita kali ini, diskusi Ramadan bersama Pak Bun, Mas Dewan, atau itulah banyak sekali sebutan akrabnya. Semoga beliau selalu mendapatkan amal jariah dari apapun yang beliau sampaikan hari ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya.